Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mau ini ya. Wabarakatuh. Gimana kabar Morning. sekarang? Baik, alhamdulillah Baik. sangat-sangat baik. Semuanya terkendali, corona, kantong semuanya terbaik, membaik semuanya. Hike. Wis, mantap dah. Semoga pandemi juga semakin itu ya, mereda sekarang ya. Itu Ya, mungkin. ya. Oke, di episode kali ini eh ini nyapa penonton dulu ya. Nyapa penonton. Nanti lah ya, dia udah kedatangan seorang diaspora Indonesia, katakanlah seperti itu, betul kan? Diaspora Indonesia Betul. dari di Saudi Arabia, Palembang. dan tentu yang dan kita mungkin akan sedikit banyaknya mengulik informasi tentang gimana sih perawat di sana, apakah lebih worth it atau tidak gitu. Silakan diperkenalkan dulu mungkin. Halo, perkenalkan. Nama saya Nurul Fadila, saya perawat dari Palembang yang sekarang sudah bekerja di Saudi sekitar 2 tahun lebih. Di Jizan, di Al-Aimis Hospital, tepatnya di daerah Jizan. Di sana, oke, sudah cukup lama juga ya. Dulu awalnya ke ada cerita ke Saudi itu gimana tuh? Dulu, awalnya sebenarnya aku itu dapatnya bukan di Saudi Arabia, tapi ke Emirates. Jadi perbedaan antara Saudi dan Emirates gitu kan ya Kak. Kalau seandainya Saudi kan negara kingdom tuh. Hah? Nah kalau Emirates kayak tetangganya Saudi gitu, negara-negara kaya kayak Dubai, Qatar, Kuwait tuh loh Kak. Nah jadi pertamanya waktu setelah lulus D3, aku tuh dapatnya di Kuwait dulunya. Tapi karena berhubung orang tua belum merestui untuk kerja di luar negeri, jadi ya sudah, jadi lanjut kuliah S1, dan 2 tahun kemudian aku stay di Saudi ini sekarang. Oh, iya. Dan juga biasanya banyak Gitu. penyalur juga ya untuk yang khusus perawat juga Iya. kan, yang ke luar negeri kayak gitu kan. Keren. Iya, benar banget, banyak banget LPK atau agensi-agensi yang dari Indonesia yang menyalurkan perawat Indonesia ke luar negeri sih, terutamanya Saudi Arabia. Soalnya kan dari Saudi Arabia kini kan udah melalui G2G, government to government lagi nih. Kan pada zaman-zaman dahulu kan government to government, tapi sekarang udah nggak ada lagi pembukaan government, jadi otomatis kita lewat LPK atau agensi gitu. Dan kebanyakan agensi-agensi di Indonesia sih ada beberapa yang bagus dan ada beberapa yang enggak, yang namanya juga agensi dan manusia yang mengendalikannya kan Iya, sampai betul gitu. betul. Iya. Iya. Tapi seenggaknya ini membuka wawasan bahwasanya lulusan perawat Indonesia itu nggak mesti kerja di rumah sakit, klinik ataupun puskesmas yang di Indonesia doang ya. Padahal Iya betul banget. kesempatan-kesempatan di luar Indonesia pun juga sangat banyak gitu loh kan. Dulu Iya bener banget, banyak betul kan? banget, banyak Ya. banget. Iya betul banget. Terus Apalagi kalau di Saudi Arabia, mereka di kenapa? situ banyak banget Terus dari kalau untuk Indonesia. persyaratannya dulu apa aja pas berangkat ke Saudi gitu? Persyaratannya itu ijazah, itu udah udah ditranslate bahasa Inggris sama bahasa Arab ya. Terus dicap basah dari pemerintahan Indonesia gitu sama pemerintahan Saudi Arabia, iya. Terus ijazah, transkrip nilai, pengalaman kerja, STR, terus akte, kakak, sama surat izin orang tua yang masih belum nikah. Kalau yang sudah menikah, surat izin suami atau istri gitu. Oh iya. Yang diurus ke Kemenkumham, Kemenlu dan Kedikbud. Iya, harus diurus dulu. Jadi kita harus harus ditransit dulu dalam bahasa Inggris terutama. Habis itu setelah seandainya kita udah fokus nih, kita ngambil di Emirates atau Saudi. Nah, kalau seandainya di Emirates kita hanya bahasa Inggrisnya aja kan. Tapi kalau seandainya di Saudi Arabia, sometimes rumah sakit maunya kita translate bahasa Arab gitu. Sometimes not like that. Oke. Ya, jadi ada tahapan-tahapannya juga gitu ya untuk itu ya. Dan itu tahapannya berapa lama itu, jadi dari pertama apply mau ke Timur Tengah nih nyampe berangkat ini berapa lama? Kalau dari aku kan aku ikut 2 agensi awalnya. Jadi agensi pertama aku ikut pelatihan bahasa Inggris kan, karena bahasa Inggris aku pasif gitu sebelumnya.
Terus yang selanjutnya aku pindah agensi karena agensi pertama tuh agak sedikit bermasalah, jadi aku pindah ke agensi yang lainnya. Dan pas di agensi yang lainnya ini agak sedikit aku nggak rekomendasiin juga sih agensi yang ini, soalnya mereka tidak memberikan pelatihan bahasa Inggris. Jadi kalau Hmm. seandainya kalau kita mau nyemplung nih ke dunia pekerjaan, yang namanya kita dunia pekerjaan kan seharusnya udah mempersiapkan diri dari awal kan ya. Nah jadi di sana tuh aku tuh tes basic dulu, pelajaran keperawatan dulu. Habis itu setelah tes keperawatan dikira udah bagus nih pengetahuan keperawatannya, langsung interview. Nah kebetulan aku kemarin tuh interviewnya langsung, jadi dari rumah sakit aku ini mereka datang ke Indonesia gitu, datang ke Indonesia dan interview face to face gitu Oh iya, oke. selama 15 menit kalau nggak salah. Dan mereka nanya-nanya tentang keperawatan juga, tentang visi kita juga, tentang apa namanya, tentang pengetahuan kita tentang keperawatan, ya kayak gitu seperti biasanya. Tentang gaji juga ditanya, kamu mau gaji berapa, kayak gitu. Waktu itu berapa orang yang barengan? Waktu aku kemarin itu kita 5 orang, 5 orang semuanya cewek. Nah untuk yang setelah aku ada satu lagi cowok, tapi aku nggak tahu nih kayaknya ditempatin di Mekah kalau nggak salah. Oh iya. Oh iya. Terus biasanya nih kan kalau misalkan kita agensi ngobrol ini, itu kan ada katakanlah uang yang masuk duluan kan seberang. Itu Oh, kisaran benar-benar. berapa tuh? Kisaran berapa kalau Kalau gitu? aku Kalau aku kebetulan aku dapatnya di agensi yang cukup mahal sih. Sebenarnya normalnya 7 juta sampai 8 juta gitu. Tapi Hmm, aku kemarin itu dapatnya sekitar 14,5 kalau nggak salah. 14,5 14,5. gitu. Karena kan memang aku tuh tipe orang yang apa ya, percaya aja gitu sama orang ya, kalau seandainya ya namanya kita kan belum dapat pengetahuan juga, belum banyak teman yang di luar juga, jadi ketika kayak dikasih informasi harus bayar segini 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 itu ya udah percaya aja gitu, ya udah bayar Hmm. segini gitu, padahal normalnya sebenarnya 7 juta sampai 8 juta gitu. Jadi intinya kalau untuk masalah agensi ini kita masih tahu track recordnya dulu ya. Maksudnya Nah benar mungkin banget, oknum benar. juga kan ada kan. Maksudnya oknum agensi itu yang bayar dulu segini tapi ternyata keberangkat. Kan ada juga yang kayak gitu kan. Iya Benar nggak? iya benar banget kak. Jadi kita memang harus selektif banget milih-milih agensi. Hmm. Yang pertama tuh yang kita harus cari agensi yang benar-benar ngasih kita pelatihan dulu. Karena kan kita di Oke. sini kerja nih, kita harus tahu kondisi tempat kita bekerja itu seperti apa, kayak kualitas rumah sakitnya, kuantitas rumah sakitnya, bagaimana grup pekerjaannya di sana. Terus harus memastikan kalau kita di Saudi ini jadi perawat atau bukan gitu kan. Terus benar-benar pas di kontrak baca satu-satu gitu kan. Karena kadang kala ketika kita mendapatkan masalah nih di Saudi, saat kita ingin melaporkan permasalahan ini, terkadang kala kita tidak menemukan titik temunya di mana gitu. Kita ingin melaporkannya sama siapa, terus bisakah masalah ini terselesaikan atau enggak, itu agak sulit sih menurut aku, karena kadang kala kalau kita punya masalah, kita ngelaporin ke PNI, ya ujung-ujungnya ya you know lah Indonesian people. Just say Oke, sorry, jadi it's istilahnya Inisa. istilahnya tanggung jawabnya itu bukan hanya pas mau berangkat, tapi ketika kita juga udah bekerja, kita itu tahu apa yang bisa kita istilahnya apa ya? Mungkin bisa kita jadikan pegangan gitu ya. Ya Istilahnya benar jelas banget. gitu Kita ya. harus memastikan banget ya Hmm. pokoknya di kontrak itu kita memastikan ketika ada masalah mereka ngapain gitu. Di kontrak itu kan Hmm. biasanya tertulis kak. Ya. Jika ada masalah pihak pertama harus ngapain dan pihak kedua harus ngapain gitu. Oh iya, mungkin itu juga eh, tertulis jelas di kontrak ya. Ya kan? Ya tertulis jelas di kontrak kak. Kayak di kontrak aku itu tertulis jika pihak kedua melakukan eh, kesalahan, maka pihak pertama itu berhak untuk menyetop kontrak atau Hmm. berhak untuk memberikan sanksi pada pihak kedua. Tapi jika pihak pertama melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa ya, tidak sesuai dengan kontrak pihak kedua, maka pihak kedua wajib melaporkan dan mendapatkan kayak timbal balik dari pihak pertama, misalnya dari hukum segala macamnya gitu. Oke, oke. Ya, ya make sense juga sih kalau gitu. Terus pas pertama menginjakkan kaki nih di Saudi Arabia, kultur shocknya gimana tuh? Uh, it's amazing feeling. Oh my god, pertama kali datang ke Saudi itu kaget banget kak, karena nggak ada yang namanya manusia santuy di sini. Wah,
Kirain pada Nggak ada manusia santai-santai. santuy. Iya, Apa orang nggak ada Indonesia yang manusia paling santai? santuy. Ya banget, makanya orang Indonesia tuh disukain di sini karena kita orangnya santai-santai gitu. Jadi di sini kan mereka tuh dari mulai aku bicara tentang tentang partner rumah sakitnya sama pasiennya nih ya. Kalau untuk partner rumah sakitnya, kita tuh kan dari berbagai negara tuh, ada yang Filipina, ada yang orang Singapura, ada orang Saudinya, ada Mesir, orang Afrika, Timur Leste, segala macam, Malaysia dan lain-lainnya, India juga. Nah di situ kita tuh kayak bersaing. Aku dari negara A, B, C, D, E. Jadi kita mau winner gitu, kan. Aku the best gitu kan. Nah tapi bedanya sama orang Indonesia, kita tuh santuy gitu. Kita nggak memikirkan jadi yang terbaik, tapi gimana caranya kita tuh kerjanya sesuai dengan prosedur segala macamnya, santai aja gitu. Nah kalau di sini tipe-tipikalnya kalau seandainya kita melakukan kesalahan-kesalahan, mereka nggak tipikal yang ngatain dari belakang atau memecahkan permasalahan dengan apa ya, mengundang orang ketiga, orang keempat, nggak kayak gitu. Nggak Jadi ngejudge kita gitu face ya? to face, ya langsung ngejudge. Seandainya ini aku melakukan kesalahan, dan mereka langsung bilang kayak gini, what are you doing in here, Nurul? Why you have more problem like that? I really hate you. You are stupid. Why like that? Why like that? Where your brain like this? And then sometimes they will say with you I will kill you like this. I will kill you. I really hate you. Why you like that like this? Nah tapi awalnya sih aku shock kayak kak. Kalau dipikir-pikir kan di Indonesia nih dikatain bego aja udah keterlaluan kan. Ya nggak sih? Iya. Apalagi dibilang aku akan membunuh kamu, itu udah ancaman dan bisa dilaporkan ke polisi, jadi drama kan. Bener nggak, di Indonesia kayak gitu kan? Tapi kalau di luar negeri itu tuh biasa aja kayak gitu. Ada kayak hal-hal yang ya kayak biasa aja dibilangin kayak gitu tuh, I will kill you, di mana sih otak kamu gitu, kamu bego banget, kenapa kayak gini. Kan terlebih lagi aku tuh kerja di departemen, aku sendiri orang Indonesia gitu. Semuanya tuh orang Arab, orang India, Filipina sama Mesir. Oke. Tapi Yang di tentang departemen profesionalitas, ya itu nomor pertama. nomor pertama, mungkin bisa dikatakan lebih profesional dari kerja kita di Indonesia apa enggak sih? Kalau di luar negeri? Enggak. Kayaknya kalau di luar negeri kita lebih apa ya? Nggak tahu juga ya, karena aku kerja di Indonesia kayaknya 2 tahun di hemodialisa. Jadi aku nggak tahu kalau seandainya di ruangan-ruangan lain itu kan Kak, aku cuma di hemodialisa aja gitu. 1 tahun di hemodialisa, 1 tahunnya di apa ya? Kayaknya di klinik-klinik biasa gitu. Jadi aku nggak tahu SOP secara apa benarnya seperti apa gitu kan ya di standar Indonesianya. Tapi kalau di sini kita tuh profesional banget. Kalau kita ngelakuin kesalahan, kita harus mengakui di depan partner kita dan di depan pasien kita langsung bahwa kita melakukan kesalahan kayak gitu. Kalau seandainya itu kita salah, ya kita ngomong kita salah gitu, karena mereka juga berhak tahu kan ya tentang kesalahan yang kita lakukan. Tapi alhamdulillahnya di sini sebelum kita sebelum kita melakukan pekerjaan itu selalu diingatkan dulu untuk baca-baca prosedur-prosedur yang bakal kita lakukan itu seperti apa kayak gitu. Jadi memang benar-benar tiap pagi ada briefingnya. Gitu. Kayak ya pengulas SOP gitu ya. Iya, diulang-ulang lagi gitu supaya nggak terjadi kesalahan-kesalahan. Tapi yang namanya manusia sih sering juga sih ada salah-salahnya gitu. Sekali 2 kali lah ya. Iya, sekali 2 kali. Terutama mungkin pas awal-awal ya. Terutama pas awal-awalnya kayak gitu. Nah, kalau sekarang mah, kalau seandainya kan ini sudah 2 tahun nih, jadi ya udah biasa aja gitu. Jadi kalau seandainya memang ada kesalahan, jadi udah kayak bercanda aja gitu, nggak takut lagi, nggak kikuk-kikuk lagi gitu. Oke, terus ini kan tadi kan culture shocknya kayak gitu tuh. Terus kalau misalkan kita nanggepin perbedaan antara ini teman kerja. Kita kan di Indonesia kan sekalipun orang sama-sama orang Indonesia kan, kadang kan nggak akrab itu kan pasti ada lah masalah sedikit-sedikit. Tapi kalau di luar negeri gimana tuh? Kan tadi dikatakan bahwasanya berasal dari latar belakang Ya berbeda. Iya betul sih, betul banget. Jadi permasalahan kan pasti selalu ada yang namanya kita human kan ya, nggak ada manusia yang sama kan. Jadi permasalahan selalu ada, tapi enaknya kalau udah kerja di luar negeri tuh Kak, kita tuh lebih to the point. Setiap kita punya masalah, kita to the point. Jadi nggak bakal baper, nggak pakai baperan gitu. Maksudnya kalau seandainya ini pengalaman aku ya, kalau seandainya aku berantem sama orang dari luar ya, bukan dari negara sendiri ini. Kalau seandainya ada hal yang aku nggak suka, aku bilang.
Kenapa kamu kayak gini, seharusnya kamu kayak gini, seharusnya kan kita harus membicarakannya terlebih dahulu, bla 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 kayak gitu kan. Oke. Dan mereka juga, oh iya aku seharusnya kayak gini, oh berarti aku harus besoknya harus berubah kayak gini gitu. Jadi Oke. memang benar-benar to the point aja gitu. Lebih direct gitu ya. Kalau ada kesalahan. Lebih Iya, direct ya. Oke. kalau seandainya ya lebih direct aja gitu. Kalau seandainya di Indonesia kan kita harus mikirin lebih tua, lebih muda gitu kan ya. Oke. Yang tingkatan pelajarannya lebih tinggi gitu kan dibanding kita. Kita harus harus kayak menguraikan kata terlebih dahulu gitu kan sebelum berbicara gitu. Kalau di sini Oke. udah to the point aja, apa yang dipikirin langsung gituin aja. Kalau dari pasiennya gimana? Kalau dari pasien pribuminya gitu kepada perawat Indonesia gitu gimana? Kenapa I tuh? can thinking about this really. Oke, pasien itu kan kebanyakan orang Saudi nih. Hah? Yang jelas orang Saudi itu sedikit tidak sabaran. Mereka segala sesuatunya pengen buru-buru kan ya. Nah, terus memang mereka budayanya keras gitu. Dari ngomongnya, sifatnya kan. Mereka keras. Jadi kalau seandainya kitanya kelemer-kelemer, atau kitanya kayak, aduh gitu kan ya, udah terbawa suasana, itu bakal capek banget ngadepin mereka gitu. Kayak misalnya nih, aku ada pasien, terus pasien aku nih udah tua nih, kadang-kadang tua, kadang-kadang enggak sih. Aku misalin, oh ya tua aja. Dia datang ke kita, dia nanya, kan dokter, katanya gitu. Kayak di mana dokter, katanya gitu kan. Kalau seandainya kita jelas, saya intedar gitu kan, dokter Rohena gitu kan. Kita bilang, bentar dulu, dokter pergi ke sana, tunggu dulu. Dia bilang, Lesh, gitu. Kenapa? Aku bayar di sini, katanya gitu. Aku tuh bayar di sini. Telepon dokter kamu, katanya sekarang, katanya gitu. Mungkin karena Jadi pengen cepat mendapatkan ini ya. Memang biasanya tuh orang Saudi tuh kebanyakannya kan mereka nggak sabaran gitu kan. Pokoknya pengen cepet lakuin segala sesuatu pengen cepet gitu. Mereka nggak mikirin kita mau ngapain, kita sholat, makan gimana pun nggak. Mereka nggak peduli. Mereka cuma mau mana dokter, aku harus diperiksa, aku harus minum obat gitu. Yang namanya kita berhubungan dengan orang sakit tuh biasanya kayak gitu sih Kak. Nggak di Saudi aja sih, menurut aku di Indonesia juga kayak gitu. Tapi memang agak kultur Saudi memang agak keras sih, lebih keras menurut aku dibanding Indonesia. Mungkin itu kembali lagi ke tipikal orangnya juga ya. Iya, tipikalnya orang juga sih. Kadang-kadang ya kalau misalnya orang yang baik juga, oh oke, sister gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Kalau yang gerger ya marah-marah. Sama aja di Indonesia sih menurut gue. Mungkin justru di sana profesionalitas kita diuji gitu ya, katakanlah seperti itu. Iya bener banget tuh. Jadi kita tuh bener-bener kalau seandainya pengen marah tuh, aduh kadang-kadang tuh sama pasien tuh mikir lagi, aduh gimana ya cara marahnya yang tepat gitu sama orang sini. Kayak gitu aja sih. Menurut aku sih perbedaannya. Nggak jauh berbeda kalau pasien-pasien mah. Iya satu lagi yang harus ditekankan. Kalau di Saudi itu mereka marahnya tuh sama kita doang gitu, tapi mereka nggak kasar. Maksudnya nggak nyentuh. Oh, nggak ada touching ya, berarti istilahnya verbal aja. Iya verbal aja gitu, nggak ada touch, nggak ada touching gitu. Oke. Terus kalau di Saudi itu bisa ngambil perawatan spesifik gak sih, misalkan kayak ICU apa HD kayak gitu tuh? Bisa, tergantung dengan pengalaman kerja kamu. Pas waktu 2 tahun kan syarat pertamanya kan di Saudi tuh kita harus punya pengalaman kerja 2 tahun tuh. Nah nanti ditanyain pengalaman kerja kamu pas di Indonesia apa. Kalau aku kemarin tuh kan hemodialisa, jadi pas di sini di rumah sakit aku nggak ada hemodialisa, jadi adanya OR, operation room gitu kan. Nah pas di operation room itu ternyata aku nggak terlalu menguasainya karena memang aku nggak ada basic sama sekali di sana kan, jadi dipindah di klinik lain gitu. Tapi kalau fresh graduate itu bisa langsung ke Saudi berarti enggak ya? Mesti ada pengalaman di Indonesia. Pengalaman kerja 2 tahun gitu. Tapi itu di rumah sakit ya. Tapi kecuali kalau seandainya dia mau di klinik gitu kan, di klinik atau jadi home care itu nggak perlu. Oke. Berarti perlu ada persiapan yang cukup, harus direncanakan lebih awal ya. Jadi pengalamannya. Jadi kalau misalkan mau ada rencana ke luar negeri, mesti dari kuliah mungkin dicicil ya. Kayak misalkan pengetahuan bahasa, pengetahuan kulturalnya juga kan mesti dipikirin juga gitu. Jangan sampai harus bahasa utama sih menurut aku. Ya jangan sampai ketika kita mau
Iya, pas di luar apply negerinya nggak ke tahu luar gitu ngomong negerinya, apa gitu. kita belum ada persiapan apapun dari nol gitu lah, ya kan? Banget itu kan harus harus itu. Ya, ada pengalaman Mm-mm. menarik gak selama di sana? Banyak banget pengalaman apa Apa ya? contohnya tuh? Hmm, dari pasiennya apa dari perawatnya atau dari apa ya? Yang paling Banyak banget menarik, ya, yang paling aku ceritain yang waktu aku di IR. Jadi di emergency room. Biasanya kan kita kan kalau seandainya apa namanya kita mau rujuk pasien kan ya, semuanya kan kita bantuin kayak apa mempersiapkan semuanya gitu kan ya dari perawatnya kan. Nah kalau di luar negeri di tempat aku ya khususnya mereka semuanya dokter gitu. Kita cuma megang itunya aja, megang paper untuk apa mindahin pasiennya aja gitu. Semua tindakan itu dokter yang ngelakuinnya. Jadi di luar negeri ya kak menurut aku nih fungsi fungsi kita sebagai perawat itu benar-benar hanya sebagai perawat, bukan sebagai dokter gitu, bukan sebagai gizi, bukan sebagai apa namanya apoteker, enggak sebagai perawat yang artinya kita hanya merawat pasien gitu gak kan. ada tumpang Kalau tindih ya. seandainya yang nggak ada tumpang tindih kecuali dokter kita memang pengennya kita melakukan suatu tindakan yang gimana tindakan itu kan dia harusnya lakuin, kita harus tanda tangan dulu, dokternya harus tanda tangan, kitanya tanda tangan gitu kan. Jadi oh berarti dokter ini benar-benar memberikan kayak dilatasi apa sih, dilatasi kan ya, Apaan tuh? dilatasi itu kayak memberikan Memberikan apa ya, wewenang. Itu maksudnya kan? wewenang Ya, terhadap orang wewenang. lain gitu kan, dilatasi kan, Oke. dilatasi gitu. Oh berarti mulai bahasa Indonesia aku masih bener ya. Gitu. Jadi mereka benar-benar teratur gitu. Kalau mau ngelakuin sesuatu benar-benar kita jelas gitu kan. Di sininya lebih enaknya kayak gitu. Karena kan kalau di Indonesia rata-rata aku nggak tahu sih kenapa juga nggak pernah di rumah sakit. Ya pernah sekali sih di hemodialisa, tapi kan hemodialisa ruang lingkupnya kecil ya, nggak kemana-mana gitu kan. Nah jadi kalau mau tindakan kita dokter tinggal bilang aja gitu, tolong pasangin ini, pasangin itu, tanpa kita harus tanda tangan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Kalau ini nggak sebelum melakukan tindakan, kita lakukan prosedurnya terlebih dahulu gitu kan. Dan itu aku Kayaknya pertama kali itu lucu, jadi lucu banget. Nyampe ke rumah sakit, aku kayak patung gitu, nggak tahu ngapa-ngapain gitu kan ya. Yang pertama kali tuh, aku bilang ini kenapa kayak gini, prosedurnya aku nggak ngerti kayak gini. Terus dokter aku bilang kayak gini, kamu di Indonesia ngapain sih Nurul? Kayak gitu, kamu di Indonesia ngapain sih Nurul? Aku bilang, sorry dokter, aku bilang gitu. I have a work experience in hemodialysis, so I never do like this, aku bilang gitu kan. Dia bilang, oh oke, nah kenapa like this? Menurut gue itu menarik sih, menurut aku. jadi kepengen ke Saudi saya juga ini. Aduh, gimana ya? Jangan dong, Jangan. soalnya mau pindah, ngapain ke Saudi? Jangan dong. Menurut pribadi Nurul sendiri, kelebihan dan kekurangan tadi sebagai perawat di Saudi itu apa aja gitu? Kelebihannya yang pastinya dari segi apa ya, gajinya gitu. Bentar, Lumayan ini jauh sebelum gitu. ke yang lain nih, sebelum ke yang lain. Ini yang sensitifnya, gajinya berapa sih? Gajinya sebenarnya tergantung dengan berapa lama kita kerjanya Kak. Maksudnya kan setiap tahun, setiap pembaharuan kontrak kita kan ditambah gaji kan. Nah kalau gaji aku awalnya itu untuk basicnya 2.800 ditambah, ini nggak tahu ya, nggak sama ya setiap rumah sakit, setiap tempat beda-beda. Tentatif ya. Untuk basicnya 2.000 ya 2.800, terus dapat uang makan 300. Nah itu free akomodasi, free apa namanya, free transportasi gitu di sananya. Nah, sekitar 3.200 untuk normalnya ya, normalnya 3.200. Kalau di apa namanya di kayak di kontrak itu 3.200. Kalau dikaliin 3.800 berapa? Oh, nah, dikonversi ke rupiah gitu maksudnya? Ya, Oke, nanti kita hitung dulu gitu ya. Nanti kita cantumin. Hitung ya, hitung. Tapi kalau seandainya kita ada sakit atau kita lembur, beda lagi. Aku pernah kemarin lembur gaji aku sampai hampir 6.000, 2 kali lipat, hampir 6.000. Gaji aku pernah segitu, itu 6.000 SAR gitu. 6.000 itu kelebihan di kerja di Saudi apa kekurangan kerja di Saudi? Kelebihan. Oke. Sip, dilanjutkan. Kelebihan dan kekurangannya apa lagi? Kelebihannya lagi ya kita lebih, ya gua bilang tadi dong,
kita lebih kayak to the point gitu, ngelakuin segala sesuatu lebih terbuka gitu Hmm. kan. Itu termasuk, menurut aku itu termasuk sebuah keuntungan gitu sebagai Hmm. perawat, dan kita nggak, kerjaan kita nggak terlalu banyak gitu di Dan Saudi, itu hanya membuat ngerjain kita beberapa. kerja kita lebih nyaman pastinya ya. Iya, membuat kerja kita lebih nyaman dan aman, Iya, iya. biar Make nggak sense. disalahin pasien mulu jadi perawat kak, Iya, iya. Betul, betul. kan Saya gitu. sepakat dengan itu. Hmm. Oke, dan mungkin Gitu. kekurangannya apa? Kekurangannya menjadi Kekurangannya yaitu nggak bisa makanan Indonesia setiap saat. Karena aku pecinta makan, guys. Jadi aku tuh suka banget makan. Tapi di sini karena nggak bisa makan makanan Indonesia setiap saat. Kalau nggak buat sendiri, kebetulan masak swaya-swaya. Jadi ya gitu. Kalau seandainya itu ya masak-masak yang bisa aja gitu. Kalau enggak ya beli dari luar kayak kebab atau shawarma, dan lain-lain. Dan kawan-kawannya gitu. Salah satu kekurangannya. Yang kedua kekurangannya, apalagi ya, nggak banyak kekurangannya sih. Kalau jauh dari keluarga, kekurangan nggak menurutmu? Tergantung gitu. Kalau keluarganya rese, nyebelin gitu kan, nggak kekurangan tapi kan. Tapi kalau aku pribadi, karena memang aku dari kecil sudah nggak, apa namanya, bukan nggak, dari kecil itu udah kadang-kadang Jiwa sekolahnya petualang. itu kan beda. Ada jiwa petualang dari sejak kecil. Iya, iya. Kelihatan Dari sih. kecil tuh gitu ya. Jadi aku tuh sekolahnya itu nggak deket dari rumah gitu. Jadi di rumah, dari SMP aku sekolah di rumah paman gitu, di rumah pamanku gitu. Jadi kan aku tuh di daerah tuh kan, di daerah tuh, di desa, makanya perawat desa di desa. Nah aku sekolahnya di kota awalnya nih, SMP-nya gitu. Tapi aku balik lagi pas SMA, aku balik lagi gitu ke rumah gitu kan. Nah pas kuliahnya pergi lagi gitu, dan pas udah kerjanya juga jarang pulang ke rumah gitu. Jadi pas udah jauh dari luar orang tua udah biasa aja gitu, nggak melo. Tetap ada yang harus ada aspek yang dikorbanin ya ketika kita ingin mencapai sesuatu. Oh itu jelas. Konsep sukses itu harus berani berkorban dalam segala aspek. Yang pertama kita harus berkorban, kita harus berkorban waktu, korban perasaan, bukan korban perasaan yang lain ya, maksudnya korban perasaan kita ingin deket sama orang tua, deket sama keluarga, deket sama teman gitu. Kita harus mengorbankan segala hal tentang itu. Terus yang ketiga, kita harus mengorbankan uang juga. Nggak semuanya itu gratis kan, yang namanya juga kehidupan human, lo tahu sendiri lah kan ya. Dan semua itu harus kita korbankan gitu. Waktu itu yang paling sulit gitu. Kebanyakan kan kita tuh orang Indonesia mikirnya, aku udah umur segini gitu, aku udah umur segini nih, kalau aku ngejar di sini nanti aku kelamaan ini gitu. Itu yang aku rasain ini sekarang kayak gitu. Jadi kalau seandainya mau kayak mau ke next planning kayak gitu, kita harus mempertimbangkannya benar-benar banget gitu, karena kita beracuh dengan waktu. Menurut aku sih gitu. Oke, ya betul sih, di usia-usia yang rentang segini kan, itu sangat rentan sekali kan. Iya. Oke, terus rencana ke depan setelah kontraknya sekarang berapa lama lagi di sana? 3 bulan lagi, alhamdulillah. Finally, I'm finished contract in here. 3 bulan lagi. 3 bulan lagi, alhamdulillah selesai, insya Allah. 3 bulan lagi. Oke. Semoga di ACC. Amin. Sesuai dengan cita-citanya Nurul ya. Oke, terus setelah beres kontrak, aku sih rencananya pengennya sih main ke negara bersalju. Seharusnya sih pengennya tuh ngikut itu ya di depan sini nih, ngikut ke arah Eropaan gitu. Oh, ke arah Eropa. Iya, ke Eropa gitu. Tapi berhubung orang tua bilang, boleh nggak Asia aja katanya gitu. Kalau Eropa tuh, karena kan sekarang tuh gini ya Kak, kan orang tua aku kan tinggalnya di desa gitu kan. Meskipun pengetahuannya ada, tapi kan maksudnya tuh kan mereka tuh melihat dari internet gitu kan. Akhir-akhir ini lo masih ingat nggak Kakak tentang yang Australia, yang penembakan di masjid? Nah itu, terus yang di Amerika juga, permasalahan Muslim di Amerika, Cina segala macam. Jadi orang tua aku bilang gini, pikir-pikir dulu aja kalau di Eropa, gimana kalau di Asia aja. Jadi maybe I will go to Japan, maybe insyaallah kalau seandainya memang ada kesempatan gitu kan, Allah juga setuju dengan rencana yang aku buat gitu, insyaallah maunya ke Jepang.
Tapi kalau Agree. seandainya memang Allah nggak mau, iya, kalau seandainya memang Allah nggak agree, nggak accept itu, ya Iya, mungkin iya. balik ke Saudi, tapi pindah kota mungkin. Oke, kota yang tentunya lebih worth it dari yang sekarang ya. Yang jelasnya kalau seandainya kan beda tuh antara Madinah Mekah. Kalau Madinah Mekah Hmm. kan maksudnya kan memang benar-benar kota yang Allah jamin gitu kan, kenyamanannya, keamanannya gitu. Kalau aku kan Iya, di iya. Jizan agak jauh kan, di kota Mekah Madinah gitu. Ya lihat nanti deh Kak. Tapi insya Allah sih sekarang Ya. lagi les. Lagi les bahasa sekarang. Sekarang lagi les Oke, bahasa sama berarti kuliah. berarti memang harus dipersiapkan beberapa saat sebelumnya ya, jauh-jauh hari ya tentang kayak gini ya. Ya jelas Kak, jelas. Memang kita segala sesuatu tuh, ini nih yang aku nggak setuju sistem SKS, apa tuh, kebut semalam, Oh iya, apa ya, SKS pokoknya sistem gitu. kebut semalam. SKS, sistem kebut semalam itu yang permasalahan kita. Menurut aku tuh konsepnya kayak gini Kak, kalau aku mau kalau mau aku tuh udah nyiapinnya dari jauh-jauh hari. Mhm. Pokoknya dan aku tuh kalau belum dapet, aku belum berhenti. Kalau belum dapet aku nggak mau gitu, pokoknya gimana caranya aku harus dapet, bagaimanapun caranya aku harus dapet gitu Kak, konsepnya aku tuh gitu orangnya kan. Iya. Nah, masalahnya sekarang kalau seandainya kita pergi tanpa persiapan, nyusahin diri sendiri dong ya, akhirnya kan ya. Iya sih Jadi betul. ya Terus benar-benar kita keburu-buru harus juga kan? mempersiapkan semuanya, resiko, semua resiko yang akan ada ke depannya itu udah kita, apa ya, setidaknya meskipun kita belum mengalaminya, kita udah persiapan mental dulu gitu. Mhm. Makanya harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum nyemplung ke itunya, ke Iya sih setuju dunianya. sih. Terus ada pesan nggak buat mungkin kawan-kawan yang dari Indonesia, perawat-perawat Indonesia yang mau berkarir di Saudi? Mungkin ada pesan-pesan khusus? Aduh, apa ya, karena aku bukan orang yang memotivasi. Aku harus bilang apa nih ya, gimana ya. Oke, menurut aku, untuk sebenarnya nih, aku tuh sangat-sangat mendukung banget kalau seandainya semua perawat Indonesia itu bahkan harus berlomba-lomba kerja di luar negeri. Karena menurut aku kerja di luar negeri itu seru banget, serius. Seru banget. Kenapa sih seru? Itu kan di negara orang gitu kan ya. Alasan dipikir itu kan di negara orang, kita nggak nyaman. Kalau kita terjadi apa-apa gimana gitu. Tapi Hmm. menurut aku itu seru banget karena kita bisa temuin hal-hal baru, kayak teman-teman dari mancanegara, Hmm. terus ketemu pasien-pasien yang baru, terus apa namanya, konsep-konsep pekerjaan yang baru, dan juga lagi keuntungan dari segi gaji, keamanan, kenyamanan. Menurut aku pribadi ya, bukan dari apa Hmm. namanya kesimpulan orang-orang, enggak. Jadi menurut aku pribadi, aku lebih nyaman di luar sebenarnya Dan mungkin gitu. referensi ilmunya juga lebih kaya ya kalau misalkan kita Ya, move lebih keluar lebih banyak Indonesia gitu dulu ya. kan. Makanya aku tuh selalu menyupport adik-adik tingkat atau siapapun itu, kalau seandainya mau nanya-nanya ya Kak, aku tuh welcome. Maksudnya ya aku juga bukan orang yang easy going banget gitu kan, kalau seandainya lagi Hmm. sibuk juga aku nggak bisa bales gitu kan. Maksud aku tuh sangat-sangat mendukung orang-orang yang apalagi khususnya perawat yang mau kerja di luar negeri gitu, karena memang kita tahu sendiri kan kondisi kita sekarang. Oke, dari kita lihat secara langsung ataupun membayangkannya aja, kita sudah tahu gimana kondisi kita sebagai perawat yang ada di Indonesia gitu kan ya. Kita ya bisa lah membayangkannya seperti apa gitu. Nah, menurut aku apa ya solusinya nih? Kita tuh harus bersaing sama negara tetangga kita, Filipina. Kak, Filipina tuh Kak, bener-bener mereka mengekspor SDM mereka, sumber daya manusia ya, sumber daya manusia tuh gila-gilaan gitu. Dari skill itu baik skill keperawatan dan maupun skill bahasa, skill pengetahuan itu harus ditingkatkan sedari kuliah mungkinnya bisa dikatakan gitu ya. Iya, bukan dari kuliah, dari SMP. Dari SMP. Oh iya iya iya. Iya. Ya SMP setuju mereka sih. udah mempersiapkan bahasa gitu Kak. Jadi makanya bahasa Inggrisnya orang Filipina itu ya, tapi memang sih kebanyakan juga bahasa Inggris Indonesia sih lebih bagus dibanding mereka. Soalnya mereka apa namanya, kayak apa, intonasinya agak berbeda sama kita. Hmm. Indonesia kan Ada pelafalannya berbeda dialek-dialek gitu. yang nggak bisa Dialek-dialek di yang itu memang ya, kita dialek gitu yang daerahnya kagak gitu. bisa dimengerti gitu, dia nggak bisa gue Oke ngerti oke. gitu. Tapi menurut aku memang orang Filipina lebih unggul dalam mempersiapkan SDM-nya sih. Oke Makanya di oke. sini tuh rata-rata orang Filipin gitu. Dan mereka udah Oke. lama-lama banget, 10 tahun, 12, 15, gila kan? Oh, banyak yang berkarir ngelanjutin karir di sana berarti ya. Iya, Tapi orang sampai Indonesia sekolah juga di banyak kan? sini. Banyak, banyak, banyak banget orang Indonesia. Kemarin aku sempat ketemu beberapa orang di Madinah.
Itu udah lama Oke. juga sih, sekitar 9 tahun, 10 tahun gitu. Oh iya, dan mungkin maaf tadi kelewat. Kelebihan kalau kita kerja di Saudi mungkin bisa kalau ini ya, kalau haji ya. Iya, Iya iya kan? benar-benar banget. Kita bisa umroh, bisa haji. Hmm. Ya, ya, ya. Iya, Dibanding negara-negara lain kayaknya itu salah satu keuntungan sendiri kalau kita berkarir di Saudi iya, ya. iya benar banget. Kalau untuk yang agama Islam benar banget itu keuntungan banget kok. Bisa bolak-balik umroh. Oke, oke. Iya. Oke, terima kasih Nurul atas waktunya. Aduh, ini kayaknya Semoga bermanfaat ya. Semoga oke, bermanfaat. siap terus. Soalnya ini yang diwawancara amatiran Kak. Aduh, kayaknya yang wawancara juga amatiran nih. Iya, dan amatiran pertama dan amatiran kedua gitu kan. Gak Oke, apa-apa terus digabungin gitu. kalau nggak salah Nurul juga kan sempat nerbitin buku kan? Itu apa tuh? Iya, aku ngerbitin buku tentang keperawatan gitu. Apa tuh bukunya? Uh-uh. Buku pertamanya tentang Eleveners, jadi itu cerita tentang kehidupan mahasiswa keperawatan, Eleveners. Nah, yang kedua Stand By Me, itu tentang kehidupan seorang perawat yang yang bekerja di rumah sakit tapi harus balance antara mempersiapkan waktu buat keluarga sama buat sahabat, buat lain-lainnya gitu. Wih. Selain berkarir di luar negeri juga ada passion buat ke arah nulis ternyata ya? Enggak, masih amatiran Pak. Kalau misalkan rekan-rekan yang lain pengen baca bukunya bisa didapat. Kalau seandainya sih sebenarnya aku kemarin tuh cuma nerbitin beberapa sih Kak. Jadi kan aku jadi dosen aku dari yang di Akper Pemkab Musi Banyu Asin, kebetulan dia anggota literasi gitu. Jadi dia bilang kalau seandainya mau nulis, serahin ke aku nanti aku terbitin gitu. Nah kemarin itu sekitar berapa ya, aku lupa berapa gitu, cuman season pertama doang itu diterbitin, sudah habis sih sekarang sudah habis gitu, udah nggak produksi lagi gitu. Nah tapi insya Allah ini aku pengen bikin kayak LMS season 2-nya, jadi tentang kehidupan perawat yang berkarir di luar negeri, tapi aku belum punya waktu banyak buat revisi. Udah sih nulisnya tapi revisinya belum. Berarti bukunya ada seriesnya ya? Iya, jadi ya nanti aku mau bikin ya kayak Eleveners versi Saudi Arabia gitu, terus Eleveners versi Jepangnya gitu, kayaknya kayak gitu. Oke. Ya masih banyak jalan yang harus kita ini ya, masih banyak yang harus kita explore ya. Kita masih belum banyak pengetahuan lah karena situnya. Masih dipikirkan, masih sebuah rencana kan, masih didoakan. Oke, semoga cepat terlaksana ya Nurul. Terima kasih atas waktunya dan juga sharing pengalamannya. Mudah-mudahan bagi kawan-kawan yang ingin berkarir di luar negeri, khususnya di Saudi Arabia, bisa lebih tercerahkan ya. Iya betul. Dan bisa nanya-nanya sama aku juga Kak. Insya Allah kalau saya punya waktu aku selalu jawab kok insya Allah. Oke. Nanti akun sosmednya kita cantumin di deskripsi ya. Biar nanti mungkin kalau misalkan ada yang mau nanya langsung bisa nanya langsung gitu ya. Oke, terima kasih Nurul atas waktunya. Selamat berkarir beberapa bulan lagi mungkin di Saudi. Dan rencana ke Jepangnya semoga dilancarkan. Amin. Dan kakak juga ya, semoga cepat terbang ke Netherlands biar aku bisa mampir, bisa main ke sana. Oke, ya. Yo, assalamualaikum. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam.